Menikahi janda Ting-Ting. Bab 148. Di zona waktu yang berbeda, Rusdi terus menyibukkan diri dengan latihan bersama para rekannya di lapangan khusus anggota reserse. Setelah beberapa saat duduk, memperhatikan juniornya berlatih, akhirnya ia turun tangan untuk memberikan arahan. Kalau revol garis bawah fair, jangan asal diarahkan. Tapi, kamu harus menggunakan feeling. Rasakan, fokus pada target lalu tarik, paham? Siap, paham, tapi... Pria muda itu tersenyum lebar sambil menggaruk-garuk kepalanya. Kasih contoh sekali aja. Dari tadi meleset terus. Itu sama aja nggak paham. Tangan kanannya mencubit lengan pria itu dengan geram. Ya wes, kalian mundur dan perhatikan baik-baik. Siap. 10 orang anggota baru itu, mundur beberapa langkah ke belakang. Membiarkan Rusdi memakai atribut menembaknya, bersiap dengan posisi tegap, tapi tiba-tiba suara teriakan Rizal dari belakang, membuatnya kembali menurunkan tangan. Rus. Rizal memegang bahu Rusdi sambil mengontrol napas yang masih terengah-engah. Dahinya pun berkeringat karena berlari cukup jauh hanya untuk mencari keberadaan rekannya itu. Kenapa? Ada kekacauan lagi di lapas? Tanyanya sambil membuka penutup telinga dan kacamatanya. Sunarto, pingsan lagi? Atau Livia? Enggak, bukan. Ia mendekatkan mulutnya ke telinga Rusdi. Aku dengar Sofia dan Adam sepupu Komandan Arman, bakalan nikah Dila. Sepupu Sofia yang kerja jadi sipir di lapas kelas Al, yang bilang ke aku. Usaha untuk menyusun kembali hatinya yang telah retak, kini berbuah percuma. Kepingan itu seakan remuk menjadi abu dan tak terselamatkan lagi. Titik tertingginya mencintai Sofia membuat ia lagi-lagi memilih peredam dalam tabir keikhlasannya. Melihat ekspresi Rusdi, membuat Rizal tiba-tiba menyesal karena memberitahu berita itu terlalu cepat. Ragu-ragu, ia mendekat dan langsung memeluk rekannya itu. Maaf Rus. Cangkemku ini memang udah kebiasaan gak bisa diem kalau menyangkut tentang kamu. Lepaskan aku. Siap. Rizal kembali mundur dan berdiri tegap. Berdiri di depan sana. Sekarang, lanjut Rusdi dengan nada suara datar, begitu juga dengan ekspresi wajahnya. Aku. Lah menunjuk diri sendiri, lalu memandangi papan target. Berdiri di sana, sekarang. Iya, tolong. Kebetulan An-4K baru butuh contoh. Berdirilah di sana. 27. Rus. Sekarang. Sentak Rusdi, dan akhirnya Rizal lari terbirit-birit. Situasi yang tadinya penuh canda tawa, berubah menegangkan. Semuanya berdiri dengan tegap seraya memperhatikan Rusdi yang mulai membidik sasaran yang berada tepat di atas kepala Rizal. Di depan sana Rizal tak hentinya berkomat-kamit melafazkan zikir. Bukan karena ia meragukan kemampuan Rusdi, tapi ia takut karena ucapannya tadi, sang sahabat malah tidak fokus. S3 Nej 4 tas sudah siap di depan dada. Jari telunjuk pun sudah merapat pada pelag garis bawah tuk. Kedua mata yang sedang fokus pada sasaran tiba-tiba berkaca, seiring rasa sesak yang mendesak dan akhirnya bulir bening itu mengalir membasahi pipinya. Dor. 28. Kedua lutut Rizal bergetar, saat peluru itu melesat tepat di atas kepalanya. Serpihan dari patung target yang hancur berkeping-keping, memenuhi rambutnya yang tak memakai alat pelindung apapun. Tangan Rusdi kembali menggantung di kedua sisi tubuhnya. Melepas revolver itu begitu saja hingga jatuh ke tanah. Setelahnya, berbalik pergi meninggalkan lapangan sembari membuka rompi dan kaos tangannya. Sesampainya di depan loker, tubuhnya kembali luruh. Jatuh terduduk di lantai dengan kepala tertunduk. Lamunannya menguasai, ketika bayangan kegagalan itu kembali menghantui. Hingga satu pertanyaan muncul, kenapa berita ini datang, saat hatinya masih hancur-hancurnya. Kembali lagi,
ke takdir yang telah digariskan oleh Sang Ilahi. Rusdi berusaha memahami bahwa mungkin Sofia mengambil langkah ini demi masa depan yang lebih bahagia. Sebagai seorang mantan, ia tidak boleh menghalangi. Ais, hampir aja aku tuntut kamu di padang masyar. Rizal masih berusaha membersihkan kepala dan bajunya sembari melangkah mendekat, hingga akhirnya duduk selonjoran di sebelah Rusdi. Jadi gimana? Masih mau bilang ikhlas? Apalagi? Suara hembusan napasnya kembali terdengar berat. Dia benar-benar pintar mengambil langkah, dan tepat menetapkan pilihan. Adam itu pria matang dengan karir cemerlang. Kamu juga hampir matang. Usia bukan tolak ukur, sahut Rizal. Kamu juga kaya raya, karirmu bersinar seperti kepala botak Pak Kanit sebelah. Rusdi semakin menunduk. Mukaku nggak seganteng Mas Adam. Aku memang nggak ada apa-apanya. Penakut, tunduk di bawah kaki ibu. Siapa bilang? Sanggah Rizal, lagi. Raimu itu loh Mas Rus. Tercium aroma-aroma surga. Adem, guanteng, manis, apa ala Mas Jawa. Tak tertandingi pokoknya. Yah. Namanya seorang An4K, kamu harus ngabdi, jangan sampai jadi malin kundang cabang Gunung Anyar. Niat Rusdi untuk merenung, tak terrealisasikan dengan baik, karena kehadiran Rizal. Perhatiannya beralih, menatap rekannya itu dengan ekspresi datar. Kamu berusaha ngehibur, aku ngeledekin aku sih, Jal. Aku cuma ngomongin fakta loh Rus. Tangannya menepuk-nepuk pundak Rusdi. Kamu itu selalu merasa bukan apa-apa. Selalu merendah. Padahal, kamu setara dengan mereka yang dianggap berada. Jadi gimana? Rizal kembali mendekatkan wajahnya. Apa yang bakalan kamu lakukan? Aku dengar akadnya bakalan digelar lusa, resepsinya di Jakarta, dan itu semua adalah permintaan Sofia. Bukannya menjawab, Rusdi malah merebahkan diri di lantai. Memejamkan mata tanpa ada niatan untuk buka suara. Ia biarkan kabar ini menam garis bawah parsanubarinya, agar memahami bahwa, yang dicintai bisa hilang, melenggang ke arah laki-laki lain yang siap memberikan kejelasan. Kehampaan itu Rusdi bawa pulang. Bukan ke rumahnya, apalagi rumah Bu Nur. Entah mengapa, langkah kakinya membawa raga remuk itu ke depan kediaman orang tua Sofia. Seorang wanita yang melihat kedatangan Rusdi dari jendela, bergegas menghampiri Ibu Sofia yang sedang merapikan barang di dalam kamar. Bude, di depan ada Mas Rusdi. Aktivitas beliau langsung terhenti. Beranjak dari posisi duduknya, dan langsung berjalan tergesa menuju pintu utama. Saat melihat Rusdi, di depan teras, hatinya langsung terenyuh dan tanpa ragu mendekap pria itu. 29. Beliau seolah tahu jika Rusdi pasti sudah mendengar kabar tentang rencana pernikahan Sofia. Ditepuk-tepuknya punggung kokoh pria itu untuk menguatkan. Yang sabar ya, Le. Ibu juga kaget pas dengar keputusan Sofia. Jangan berkecil hati. Kamu sudah seperti An4K ibu sendiri. Nggak apa-apa, Bu. Makasih untuk pengertiannya selama ini. Air matanya kembali mengalir tanpa ekspresi apapun. Tatapannya begitu kosong. Ladekap raga wanita tua itu seraya meminta maaf berkaki karena tak bisa memenuhi janji sebagai seorang laki-laki. Beberapa orang kerabat Sofia yang hari ini datang, hanya bisa diam di ambang pintu masuk. Mereka memandangi dengan iba. Terlebih, Sofia sudah memperkenalkan Rusdi sebagai calon suaminya kepada semua keluarga. Dari kepedulian keluarga mereka, terlihat jelas bahwa Rusdi adalah orang yang sangat baik selama menjalin hubungan dengan Sofia, hingga tak ada satupun dari keluarga mantan kekasihnya yang menyalahkannya. Malah, mereka semua merangkul dan memberikan semangat. Sehari sebelum acara akad nikah, Sofia turun melihat ruangan yang sudah didekorasi dengan sangat estetik dan indah. Tak kalah dengan dekor WO di Indonesia. Di samping,
Chelsea terus mendampingi dan bergelayut di lengan Sofia. Ikut memandang ke depan dan beberapa kali menghela napas, saat bayangan ekspektasi yang tertelan realita. Alhamdulillah, aku masih dikasih kesempatan buat ngelihat teman seperjuanganku menikah. Sofia menoleh menatap Chelsea, memperhatikan wajah sang sahabat yang dipenuhi kekhawatiran. Tolong katakan sekali lagi, kalau keputusanku ini udah bener. Aku nggak salah kan, Sa? Lengkungan senyum Chelsea dijadikan jurus andalan. Ia mendekat dan langsung memeluk sahabatnya itu dengan erat. Tidak, kamu sudah mengambil keputusan yang tepat. Doaku selalu menyertaimu. Jadi, berbahagialah karena Kak Adam adalah sosok yang sangat baik. Chelsea melepaskan pelukannya lalu mengusap pipi Sofia yang basah karena air mata. Menggenggam tangan kanannya dengan erat dan kembali mengurai senyum. Calon suamimu ngelihatin tuh dari tadi. Pandangan Sofia langsung beralih, melihat Adam di depan sana. Pria itu terlihat sangat lelah karena turun tangan sendiri memantau persiapan akad mereka. Sampai hari ini, Adam belum sekalipun mengecewakan Mia, hingga Sofia tak ragu untuk terus melangkah meninggalkan masa lalu yang dipenuhi dengan kenangan indah. Kedua kakinya melangkah mendekati pria itu, sambil membawa sebotol air mineral yang ia ambil dari meja. Saat kembali berhadapan, mereka saling menatap satu sama lain dan tersenyum. Dari pagar pembatas lantai 2, Arman memandangi calon pasangan pengantin itu sembari bicara dengan seseorang melalui panggilan telepon. Semua selesai. Jangan diratapi lagi, Sofia terlihat sangat bahagia. Itu yang kamu mau, kan? Terima kasih untuk semua informasinya, Komandan. Sampaikan ucapan selamat saya kepada Sofia dan Kak Adam. Obrolan itu terputus. Arman menghembus napas panjang dan akhirnya bisa tersenyum saat mendengar Rusdi bicara tanpa beban dan Sofia juga terlihat sangat bahagia bersama Adam yang tidak perlu diragukan. 30. Kebaikan hatinya. Mereka sama-sama pebisnis yang hebat, ucap Chelsea yang tiba-tiba sudah berdiri di samping Arman. Satu pemikiran dan akan terus sejalan. Di tangan mereka, bisnis keluarga Puang Andi Malarangeng dan Oma Lusita berjalan lancar. Jadi, kamu bisa fokus pada tugas kesatuan. Amin, insya Allah. Tangan kanannya merangkul Chelsea dengan erat, sementara tangan kirinya mengusap pegaris bawah Ruth yang mulai membesar. Terus dampingi Sofia, dia butuh support darimu. Iya, Mas. Mereka kembali memandangi calon pengantin itu dari atas sembari saling meyakinkan diri bahwa inilah jalan terbaik dan mereka harus mendukung apapun keputusan Sofia dan Adam ke depannya. Segala persiapan yang berjalan lancar membuat waktu seakan berjalan dengan begitu cepat. Keluarga Sofia dan kerabat dekat Adam yang tinggal di Amerika berkumpul di satu ruangan. Acara akad sengaja digelar malam hari sesuai permintaan Sofia. Menyaksikan acara akad nikah dua sejoli yang disatukan oleh keberanian. Di depan wali nikah, Adam duduk dengan tegap, mendengarkan semua nasihat sebelum mengemban tugas baru sebagai seorang suami. Jabat tangan saya, ucapkan dengan lantang. Tubuh Adam kembali tegap seraya mengulurkan tangan di atas meja. Menjabat tangan pria parubaya yang tidak lain adalah saudara mendiang Bapak Sofia, lafaz sakral penuh makna mulai terurai di samping Arman sebagai saksi. Di saat bersamaan, Jakarta menunjukkan jam 8 pagi. Semua anggota berseragam dan berdasi merah, berbaris dengan rapi di lapangan kepolisian resor. Seorang komandan upacara berjalan tegap, memberi hormat. Lapor, upacara serah terima jabatan Kasat Reskrim, siap dilaksanakan. Laksanakan. Tepat saat perintah sudah dilayangkan, Rusdi berjalan ke tengah lapangan dengan seragam kebanggaan yang dipenuhi lencana kehormatan. Mimpinya terwujud tanpa dihadiri sang komandan, orang tua, adik, dan kekasih yang di saat bersamaan telah menempuh hidup baru dengan pria lain. Seorang yang bertugas hari ini,
berdiri di hadapan Rusdi sambil memegang lencana yang akan disematkan. Sejenak, beliau terdiam saat menyaksikan langsung raut wajah pria yang menggemparkan satuan, karena baru saja ditinggal nikah. Yang tabah, Rus. Hidupmu terlalu berharga untuk sebuah rasa sakit. Siap. Tangannya bergerak memberi hormat, tapi kedua matanya memerah berkaca seiring rasa sesak yang terus menekan rongga dada.